Kita mulai ya Pak Yosi. Ya, siap. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu lagi di Ngopi Solusi bersama Klinik Riba. Jadi acara ini rutin kita adakan setiap hari Jumat malam. Ya, temanya kita berganti-ganti dan malam ini temanya ini tema yang seru ini, yang sering banyak dipertanyakan nih. Banyak nih Pak Yosi orang mempertanyakan masalah syariah sama aja gitu kan. Nah, kita judulnya Bu, Riba vs Keuangan Syariah. Nah, malam ini kita ditemani oleh Bapak Yosi Suryo Sumirat. Gimana kabar Pak Yosi? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Ini saya kenal dengan Pak Yosi ini udah 10 tahun kira-kira Pak ya? Kurang lebih. Kurang lebih ya? Ya, awal-awal ya 2016. Oh, 2016 ya? Hijrah. 2014-an ya? apa? Ya, iya kali lah. Iya, pokoknya hampir 10 tahun lah. Dan sekarang saya ikut bantu-bantu Pak Yosi di Klinik Riba. Ini ada apa namanya? Ada ibu dari mana Bu? Depok ya Bu? Saya Salemba Cetakan Negara. Oh, dekat sini berarti ya. Nah, ini sambil perkenalan Bu ya. Ini mungkin Pak Yosi bisa dijelaskan sedikit Pak sebelum kita masuk ke tema tentang Klinik Riba Pak. Oh, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Klinik Riba itu apa ya, lembaga sosial. Kalau itunya LKPSM yang lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat gitu. Jadi berbentuk yayasan. Klinik Riba, kantor ada di Bekasi gitu. Ini kita itu lebih ke arah pendampingan teman-teman yang hijrah riba dan mau ada penyelesaian masalah ribanya, hutang ribanya yang berurusan dengan lembaga keuangan gitu. Lembaga keuangannya bisa bank konvensional ataupun dengan yang lainnya gitu. Nah, ini kita di Klinik Riba itu tidak cuman ngajarin atau ngasih advice, tapi juga memberikan pendampingan ke teman-teman yang mau negosiasi masalah penyelesaian hutang ribanya. Jadi pendampingan lebih kepada pendampingan hukum ya? Lebih ke arah pendampingan hukum gitu loh. Tapi kita menghindari untuk masuk ke proses hukum, tapi gitu. Lebih ke arah negosiasi. Sebelum itu ya kalau hukum masukkan kan jangan sampai ke pengadilan lah. Pengadilan betul. Tapi kalau misalnya nih sampai ke pengadilan, siap juga nih Klinik Riba mendampingi? Insya Allah Klinik Riba juga siap mendampingi gitu. Di Klinik Riba juga sudah ada lembaga bantuan hukum ya gitu. Klinik Riba gitu. Itu juga udah siap gitu. Tapi ya kita nggak kepengen ke arah sana gitu. Tapi kita juga sebetulnya ngajarin teman-teman kalau emang sudah masuk ke ranah hukum, mereka tuh bisa dalam tanda kutip maju sendiri gitu, berpengacara sendiri lah, menjadi pengacara bagi diri sendiri. Jadi di Klinik Riba ini Bu, ada dua opsi yang kita tawarkan nih kalau kasusnya memang sudah mau sampai ke pengadilan. Tapi harapannya seperti tadi Pak Yosi bilang, harapannya jangan sampai ke pengadilan. Kita selesaikan secara musyawarah antara kreditur dengan debitur. Nah, Klinik Riba mendampingi. Tapi kalau memang sudah sampai ke pengadilan, opsinya dua nih yang ditawarkan. Apakah mau sewa pengacara atau belajar menjadi pengacara bagi diri sendiri. Nah, di acara 2 minggu yang lalu, Pak Haji Yama itu kesini Pak. Nah, Pak Haji Yama cerita tentang bagaimana menjadi pengacara bagi diri sendiri. Dan ternyata ya tidak sulit dan tidak menakutkan. Kalau saya kira harus berdebat, harus apa, ternyata enggak gitu.
Oh, jadi klinik riba lebih kepada itu ya, advokasi, Advokasi. belajar menyelesaikan masalah penyelesaian hutang riba ya. Hmm. Tujuannya apa nih yang mau dicapai? Tujuan dari penyelesaian hutang ribanya nih, apakah kita bisa diskonkah atau ya kita hapusin ribanya atau gimana Ya, gitu? ya itu tadi apa namanya? Satu dalam rangka hijrah itu kita bisa kondisi kondisi orang kan beda-beda nih. Iya. Gitu. Ada yang mungkin bisa dia langsung menyelesaikan semuanya, ada dan banyak itu yang tidak bisa menyelesaikan secara keseluruhan gitu loh, secara lunas langsung di depan tuh nggak bisa gitu. Nah ini biasanya kita negosiasi itu ya dari segi jumlahnya kita hanya bayar pokoknya, ngapus utang, ngapus apa namanya Bunga, denda, hapus bunga denda, penalti gitu, yang dan apa namanya denda-denda lainnya BDO hanya ya. bayar ya, hanya bayar pokoknya aja. Kemudian dibayarnya menyesuaikan dengan kesanggupan kita saat ini gitu, seperti itu. Jadi ya bisa dibilang negosiasi untuk ngangsurnya seperti itu. Ya ini karena acaranya Ngopi Solusi, jadi tanya jawab Bu, bukan presentasi. Jadi acaranya ngobrol, misalnya Ibu ada mau disampaikan, baik berupa pertanyaan atau tanggapan, jangan nunggu sesi tanya jawab, karena memang nggak dibuka secara khusus. Jadi kita mengalir aja gitu ya, tektokan gitu. Jadi ini tadi Pak Yosi jelaskan, beliau sebagai pengurus di klinik riba, bahwa tujuan kita mendampingi masyarakat itu agar mereka mampu menyelesaikan hutang ribanya, dalam artian bagaimana negosiasi hapus bunga gitu Pak ya. Hapus bunga, hapus denda, dan hapus ongkos-ongkos lainnya. Jadi yang dibayarkan itu hanya hutang pokoknya saja. Hutang pokok. Nah, kalau belum mampu melunasi hutang pokoknya, ya negosiasi bagaimana membayar, mengangsur sesuai dengan kemampuan. Betul. Nah, jadi Ibu kalau ada tetangga, teman-teman, atau siapapun punya masalah pinjol juga ya Pak ya? Pinjol juga. Pinjol, kartu kredit, hutang bank, ya itu kita bisa obrolkan lah di klinik riba. Ini kenapa namanya klinik Pak, kayak tempat berobat? Ya Bu ya, kayak tempat berobat. Iya, tadi lanjutinnya tadi dulu Pak ya. Iya, iya. Tadi apa namanya? Tadi masakan dengan bank, dengan pinjol gitu. Sebetulnya kita tuh pengen ngajarin teman-teman itu, mendampingi teman-teman itu juga untuk mereka melek terhadap hak kewajibannya mereka. Gitu. Melek terhadap hak dan kewajiban sebagai nasabah, sebagai ya. debitur ya. Debitur seperti itu gitu. Karena ya selama ini apa namanya hampir semua ya baik pinjamannya kecil maupun pinjamannya besar itu kalau udah berhadapan dengan lembaga keuangan itu posisinya kayaknya lemah gitu loh. Mereka nggak tahu hak, nggak tahu kewajibannya gitu loh. Nah ini kita ngasih tahu hak dan kewajibannya, jadi mereka juga ngeh dan tahu apa yang harus mereka perbuat gitu loh. Selama ini kan mereka selalu ditakut-takuti, mau dilelang kah, mau apa namanya dijual, disita atau bagaimana. Kalau mereka tahu hak-haknya itu untuk ke arah sana, untuk ke arah sita itu tuh banyak proses yang lembaga keuangan itu harus jalani, harus lakukan gitu loh. Banyak dokumen yang harus dikumpulkan oleh lembaga keuangan. Itu juga nggak mudah gitu loh. Oh nggak mudah main sita-sita begitu aja. Nggak mudah main sita-sita. Ada prosesnya juga panjang gitu loh. Ada peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3, kemudian juga naik ke apa namanya pemanggilan atau bagaimana. Tapi kenapa orang-orang takut gitu kalau masalah riba, akhirnya ada yang kabur, ya. Ada yang maksa-maksain bayar, akhirnya gali lubang tutup lubang ya, gitu. Makanya kita nggak tahu hak dan kewajibannya nasabah itu gitu, ke apa namanya debitur seperti itu gitu. Jadi ya mereka itu bisa dibilang itu juga sudah ngebantu lembaga keuangan tersebut gitu loh, dengan menerima kreditnya kemudian membayar
dalam tanda kutip bunganya kan keuntungan buat bank gitu. Ya sebetulnya secara apa namanya kedudukan boleh sama gitu. Cuman mereka nggak ngerti aja hak dan kewajibannya gitu. Dan makanya klinik riba mendampinginya itu biar teman-teman juga paham apa haknya, apa kewajibannya, dan bisa berani untuk menegosiasikannya sendiri gitu. Atau nanti didampingi oleh klinik riba. Seperti itu. Sebenarnya kita membantu pihak kreditur juga ya, menjaga agar mereka mau menyelesaikan Betul. kewajibannya gitu ya, jangan sampai kabur ataupun Jadi kalau menghilang gitu ya. kita ngasih tahu ke debitur, teman-teman yang konsultasi itu, teman pendamping itu, bilang ke banknya itu adalah surat permohonan pelunasan gitu, ngelunasin gitu, bukan ngemplang gitu. Bukan ngemplang ya. Bukan ngemplang, jadi kewajibannya kita, hutang kita itu harus dilunasi gitu loh. Dan cuman cara lunasnya itu kan sekarang kondisinya beda dengan kondisi sebelumnya gitu loh. Kalau kondisinya masih sama, ya nggak ada masalah, tinggal lunas. Ini kalau rata-rata itu kondisinya beda gitu loh. Apa namanya, tidak dalam kondisi keuangan seperti sebelumnya gitu. Jadi yang harus dinegosiasikan, dan itu harus lunas gitu loh. Bukan ngemplang ya, bukan ngambil haknya kreditur. Harus lunas ya, bukan harus bayar ya. Harus lunas. Harus lunas ya. Nah, cuman gimana cara lunasnya itu yang kita negosiasikan. Supaya lunas, cara bayarnya bagaimana? Nah ini yang dinegosiasikan. Betul. Kadang-kadang begini Bu, harus bayar. Jadi gali lubang tutup lubang karena harus bayar. Tapi nggak lunas-lunas. Nah sekarang supaya lunas, cara bayarnya bagaimana? Nah itu dikompromikan. Nah ini kita jeda dulu nih sepertinya nih, karena sudah masuk waktu Isya ya. Siap mendampingi masyarakat untuk mendampingi bagaimana negosiasi penyelesaian hutang ribanya. Itu ada batasan nggak? Minimal berapa, maksimal berapa? Enggak ada batasan. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Berapapun hutangnya? Berapa hutangnya? Berapapun lembaga keuangannya. Oh gitu ya. Kemarin ada. Caranya gimana? Caranya nih supaya mereka bisa didampingi gimana? Prosedurnya? Prosedurnya ya sudah tinggal apa namanya daftar ke klinik riba untuk konsultasi. Nanti ada kontak personnya di klinik riba dengan Bu Hesti. Itu nanti akan diarahkan oleh Bu Hesti, bisa secara offline nanti bisa dengan Bapak langsung kan, atau Pak Bahar gitu. Atau online nanti dengan saya gitu. Jadi online bisa ya? Insya Allah online bisa. Seluruh Indonesia ya? Seluruh Indonesia bisa. Ya. Kalau saya bisanya offline aja. Itu bayar nggak nih? Banyak yang tanya juga nih. Masalahnya lagi pusing masalah uang, terus ada konsultasi nih dibantu, pada bingung bayar apa enggak ya gitu. Bayar nggak nih di klinik riba? Gratis. Gratis. 100% gratis gitu. Cuman kita menyarankan teman-teman itu untuk berinfak. Oh ada infak. Infak ini nanti sebetulnya diputar lagi untuk kegiatan klinik yang lainnya gitu. Kita pernah mengadakan istilahnya apa ya, daurah atau apa gitu, itu gratis. Kajian-kajian itu gratis gitu. Jadi yang apa namanya, kalau kegiatan rutin mungkin ada kayak setiap Ramadan ada, nanti kayak Jumat Berkah juga ada gitu. Kemudian juga untuk kegiatan keanggotaannya kayak pengajian, kayak bedah kasus, kemudian konsultasi. Jadi semua kegiatan klinik riba gratis ya? Klinik riba gratis. Hanya berbasis infak ya? Karena ini sifatnya infak ya, tidak ditentukan ya? Betul. Mau infak berapa ya sesuai dengan kesukarelaan ya? Teman-teman yang mau berinfak juga bukan infak dititipan ke pribadi. Oh iya. Ada rekening yayasan khusus klinik riba. Jadi langsung ke rekening lembaga. Iya. Jadi bedanya kalau bayar kan untuk keperluan pribadi.
dan ada tarifnya ya kan, Betul. ada sukses fee-nya. Gitu kan. Tapi kalau infak ya tidak dibatasi, nominalnya berapa ya terserah aja, karena nanti infak itu akan digunakan juga untuk kepentingan bersama, masalah tadi konsultasi, daurah, kajian, atau kegiatan-kegiatan sosial gitu ya. Nah, jadi kita saling bantu-membantu. Nah, Pak Yosi, kita masuk nih kepada tema. Nah, Ibu, ada yang mau ditanya nggak nih tentang klinik riba nih? Nggak ada, Bu ya? Baik, kalau mau nanya, langsung Bu ya. Nih, kayak ada ujiannya aja, Bu, udah siap-siap. Nih, kita masuk ke tema nih, Pak Yosi, Oke. tentang riba vs keuangan syariah. Ya. Kenapa nih kita mengangkat tema ini nih, Pak Yosi?